Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Suharsono MPD dan juga Pak Egi Nuryadin SPD MSI selaku dosen mata kuliah Anatomi Fisiologi Tubuh Manusia serta rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai sistem respirasi. Anggota dari kelompok 6 ini yang pertama ada Rizka Uldanovianti Kurnia sebagai pemateri pertama, pemateri kedua yaitu Santi, dan pemateri ketiga yaitu Syahidatul Ulmi Fadila. Untuk itu langsung saja ke penjelasan mengenai sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem organ yang membantu tubuh memenuhi oksigen. Lalu pernapasan adalah menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen ke dalam tubuh serta menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida. Penghisapan udara ke dalam tubuh itu disebut proses inspirasi dan penghembusan udara keluar tubuh disebut proses ekspirasi. Nah, respirasi ini dapat dibedakan atas dua jenis. Yang pertama ada respirasi luar dan yang kedua ada respirasi dalam. Respirasi luar merupakan pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida antara darah dan udara. Untuk respirasi dalam itu merupakan pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Lalu selanjutnya ada anatomi sistem respirasi. Sistem respirasi secara garis besar terdiri dari bagian konduksi. Nah, bagian konduksi ini terdiri dari kafumnasi, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan bronkiolus terminal. Bagian konduksi ini berperan sebagai saluran tempat lewatnya udara pernapasan, serta membersihkan, melembabkan, dan menyamakan suhu udara pernapasan dengan suhu tubuh, dan juga proses pembentukan suara. Lalu ada bagian respiratorik. Bagian respiratorik ini terdiri dari bronkiolus respiratorius, ductus alveolaris, dan alveoli. Nah, bagian respiratorik ini berperan dalam pertukaran gas antara udara dan darah yang terjadi di dalam alveoli. Lalu berdasarkan saluran napas atas dan bawah, saluran napas atas itu terbatas hingga faring, sedangkan saluran napas bawah dimulai dari laring, trakea, bronkus, dan berakhir di paru. Langsung saja yang pertama itu ada rongga hidung. Setelah udara melewati lubang hidung, udara akan memasuki kafumnasi. Nah, kafumnasi ini adalah rongga dalam anatomi hidung dan juga terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada nasal vestibula. Nah, bagian pertama yang akan dijumpai adalah nasal vestibula, yaitu ruangan yang terletak tepat di balik hidung bagian depan. Nasal vestibula ini dilapisi oleh jaringan epitel yang memiliki bulu-bulu kasar. Bulu ini disebut juga dengan bulu hidung atau silia. Di dalam nasal vestibula ini terdapat bulu hidung dalam jumlah yang banyak. Ketika ada partikel udara yang besar seperti debu, pasir, bahkan serangga yang masuk ke dalam lubang hidung akan terperangkap di rambut-rambut ini. Jadi bulu-bulu hidung ini berfungsi menghadang benda asing selain udara masuk lebih dalam ke rongga hidung. Lalu yang kedua ada konka. Nah, setelah melewati nasal vestibula dan lolos dari bulu-bulu hidung, selanjutnya udara akan masuk ke anatomi hidung yang lebih dalam melalui bagian bernama konka. Konka ini adalah lekukan pada rongga hidung bagian dalam dan memiliki 3 bagian. Yang pertama yaitu superior atau atas, yang kedua tengah, dan yang terakhir itu inferior atau bawah. Nah, di bagian hidung ini udara akan diproses dan diubah suhunya sesuai dengan temperatur tubuh. Di sini pula saraf olfaktori atau saraf penciuman yang terletak di langit-langit konka akan mendeteksi bau dari udara yang masuk. Rangsangan bau ini yang kemudian disampaikan ke otak hingga akhirnya otak menyimpulkan bau apa yang sedang dicium saat itu. Nah, setelah udara melewati konka, maka udara akan diteruskan masuk ke arah nasofaring.
yakni udara yang menghubungkan antara hidung dan rongga mulut. Selanjutnya, udara akan masuk ke dalam organ lainnya, di luar organ hidung, yakni laring, trakea, hingga diproses menuju ke paru. Lalu selanjutnya ada membran mukosa. Seluruh bagian dalam anatomi hidung ada dilapisi oleh jaringan tipis yang disebut dengan membran mukosa. Membran mukosa ini berfungsi untuk mengatur suhu udara yang masuk serta melembabkan hidung. Fungsi lain dari membran mukosa adalah menghasilkan lendir yang dikenal dengan sebutan ingus. Nah, fungsi dari lendir ini adalah menangkap benda-benda asing yang masuk ke dalam hidung. Selanjutnya ada sinus. Nah, sinus ini adalah rongga yang terletak di dekat hidung. Lubang yang mengarah ke sinus juga termasuk dalam bagian struktur rongga hidung. Fungsi sinus ini adalah untuk meringankan beban di tulang tengkorak, berperan dalam suara manusia, serta menghasilkan lendir untuk melembabkan hidung. Untuk selanjutnya yaitu faring atau tenggorokan. Udara dari rongga hidung masuk ke faring. Faring ini terdiri dari nasofaring, bagian yang berbatasan dengan rongga hidung, lalu orofaring. Orofaring ini adalah bagian yang berbatasan dengan rongga mulut, dan laringofaring, yaitu bagian yang berbatasan dengan laring. Nah, pada bagian belakang faring terdapat laring, tempat terletaknya pita suara. Nah, masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Makan sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernapasan karena saluran pernapasan pada saat tersebut sedang terbuka. Walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi secara bersamaan, sehingga mengakibatkan gangguan kesehatan. Lalu fungsi utama dari faring ini adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Faring juga menyediakan ruang dengung untuk suara percakapan. Untuk selanjutnya yaitu laring. Nah, laring ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea dan juga di depan laringofaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Nah, epiglotis ini terletak di ujung bagian pangkal laring. Laring diselimuti oleh membran mukosa yang terdiri dari epitel berlapis pipih yang cukup tebal sehingga kuat untuk menahan getaran-getaran suara pada laring. Nah, fungsi utama laring adalah menghasilkan suara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Selanjutnya ada trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak di sebagian di leher dan sebagian juga di rongga dada. Dinding tenggorokan tipis dan kaku, dikelilingi oleh cincin tulang rawan, dan pada bagian dalam rongga bersilia. Nah, silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Trakea terletak di sebelah depan kerongkongan, di dalam rongga dada. Batang tenggorok bercabang menjadi 2 cabang tenggorokan atau bronkus. Nah, di dalam paru-paru, cabang tenggorokan bercabang-cabang lagi menjadi saluran yang sangat kecil yang disebut bronkiolus. Dan ujung bronkiolus ini berupa gelembung kecil yang disebut gelembung paru-paru atau alveolus. Selanjutnya ada bronkus. Tenggorokan atau trakea itu kan bercabang menjadi 2 bagian, yaitu bronkus kiri dan bronkus kanan. Kedua bronkus ini menuju paru-paru, lalu bercabang lagi menjadi yang dinamakan bronkiolus. Nah, bronkus sebelah kanan atau bronkus primer ini bercabang menjadi 3 bronkus lobaris atau bronkus sekunder. Sedangkan bronkus sebelah kiri bercabang menjadi 2 bronkiolus. Cabang-cabang yang paling kecil masuk ke dalam gelembung paru-paru atau yang disebut alveolus. Dinding alveolus mengandung kapiler darah. Melalui kapiler darah dalam alveolus inilah oksigen dan udara berdifusi ke dalam darah. Nah, fungsi utama dari bronkus ini adalah menyediakan jalan bagi udara masuk dan keluar paru-paru. Setiap bronkiolus ini memasuki lobulus paru dan bercabang-cabang menjadi 5-7 bronkiolus terminalis. Nah, bronkus
terminalis adalah saluran udara terkecil yang tidak mengandung alveoli atau kantong udara. Bronchiolus terminalis ini memiliki garis tengah kurang lebih 1 mm. Bronchiolus tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, tetapi dikelilingi oleh otot polos sehingga ukurannya dapat berubah. Seluruh saluran udara ke bawah sampai tingkat bronchiolus terminalis disebut saluran penghantar udara karena fungsi utamanya adalah sebagai penghantar udara ke tempat pertukaran gas paru-paru. Lalu ada juga yang dinamakan bronchiolus respiratorius, dilapisi oleh epitel kubus bersilia, dan pada tepinya terdapat lubang-lubang yang berhubungan dengan alveoli. Nah, pada bagian distal dari bronchiolus respiratorius ini, lapisan epitel kubus tidak ada silianya. Terdapat otot polos dan jaringan ikat elastin. Selanjutnya ada paru-paru. Nah, paru-paru ini terletak dalam rongga dada bagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Nah, paru-paru ini ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan atau pulmodexter yang terdiri atas 3 lobus, dan paru-paru kiri atau pulmo sinister yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis, yaitu disebut pleura. Selaput bagian dalam yang langsung menyelaputi paru-paru ini disebut pleura dalam atau pleura visceralis, dan selaput yang menyelaputi rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk ini disebut pleura luar atau pleura parietalis. Paru-paru tersusun oleh bronchiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Bronchiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongga bronkus masih bersilia dan di bagian ujungnya mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. Setiap bronchiolus terminalis bercabang-cabang lagi menjadi bronchiolus respirasi, kemudian menjadi ductus alveolaris. Nah, pada dinding ductus alveolaris mengandung gelembung-gelembung yang disebut alveolus. Selanjutnya ada fisiologi sistem pernapasan. Yang pertama ada fisiologi ventilasi paru. Masuk dan keluarnya udara antara atmosfer dan alveoli paru. Pergerakan udara ke dalam dan keluar paru ini disebabkan oleh yang pertama ada tekanan pleura. Nah, tekanan cairan dalam ruang sempit antara pleura paru dan pleura dinding dada. Tekanan pleura normal sekitar min 5 cm H2O yang merupakan nilai isap yang dibutuhkan untuk mempertahankan paru agar tetap terbuka sampai nilai istirahatnya. Kemudian selama inspirasi normal, pengembangan rangka dada akan menarik paru ke arah luar dengan kekuatan yang lebih besar dan menyebabkan tekanan menjadi lebih negatif, sekitar negatif 7,5 cm H2O. Yang kedua ada tekanan alveolus. Tekanan udara di bagian dalam alveoli paru ketika glotis terbuka dan tidak ada udara yang mengalir ke dalam atau keluar paru, maka tekanan pada semua jalan nafas sampai alveoli semuanya sama dengan tekanan atmosfer, yaitu tekanan 0 cm H2O. Agar udara masuk, tekanan alveoli harus sekitar di bawah tekanan atmosfer. Tekanan sedikit ini, negatif 1 cm H2O, dapat menarik sekitar 0,5 liter udara ke dalam paru selama 2 detik. Selama ekspirasi terjadi tekanan. Lalu yang ketiga ada tekanan transpulmonal. Perbedaan antara tekanan alveoli dan tekanan pada permukaan luar paru, dan ini adalah nilai daya elastis dalam paru yang cenderung mengempiskan paru-paru pada setiap pernapasan, yang disebut tekanan daya lentik paru. Yang kedua ada pengangkutan oksigen ke jaringan. Sistem pengangkut oksigen di dalam tubuh terdiri atas paru dan sistem kardiovaskuler. Pengangkutan oksigen menuju jaringan tertentu bergantung pada yang pertama jumlah oksigen yang masuk ke dalam paru, lalu adanya pertukaran gas dalam paru yang adekuat, lalu aliran darah menuju jaringan dan kapasitas darah untuk mengangkut oksigen.
Aliran darah bergantung pada derajat konstriksi jalinan vaskular di dalam jaringan serta curah jantung jumlah oksigen. Jumlah oksigen di dalam darah ditentukan oleh yang pertama jumlah oksigen yang larut, yang kedua jumlah hemoglobin dalam darah, dan afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pemateri berikutnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya mengenai biokimia, reaksi hemoglobin dan oksigen. Dinamika reaksi pengikatan O2 oleh hemoglobin menjadikannya sebagai pembawa O2 yang sangat serasi. Hemoglobin adalah protein yang dibentuk dari 4 subunit, masing-masing mengandung gugus hem yang melekat pada sebuah rantai polipeptida. Pada seorang dewasa normal, sebagian besar hemoglobin mengandung 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Hem adalah kompleks yang dibentuk dari suatu porfirin dan satu atom besi fero. Masing-masing dari keempat atom besi dapat mengikat satu molekul O2 secara reversibel. Atom besi tetap berada dalam bentuk fero sehingga reaksi pengikatan O2 merupakan suatu reaksi oksigenasi, bukan reaksi oksidasi. Reaksi pengikatan hemoglobin dengan O2 lazim ditulis sebagai Hb plus O2 sama dengan HbO2. Karena setiap molekul hemoglobin mengandung 4 unit Hb, maka dapat dinyatakan sebagai Hb4, dan pada kenyataannya bereaksi dengan 4 molekul O2 membentuk Hb4O8. Sebagai contoh bisa lihat di bawah, Hb4 plus O2 menghasilkan Hb4O2. Hb4O2 plus O2 menghasilkan Hb4O4. Hb4O2 plus O2 menghasilkan Hb4O6, dan Hb4O2 plus O2 menghasilkan Hb4O8. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai kapasitas paru-paru. Udara yang keluar masuk paru-paru pada waktu melakukan pernafasan biasa disebut udara pernafasan atau udara tidal. Volume udara tidal orang dewasa pada pernafasan biasa kira-kira 500 ml. Ketika menarik nafas dalam-dalam, maka volume udara yang dapat kita tarik mencapai 1.500 ml. Udara ini dinamakan udara komplementer. Ketika kita menarik nafas sekuat-kuatnya, volume udara yang dapat dihembuskan juga sekitar 1.500 ml. Udara ini dinamakan udara suplementer. Meskipun telah mengeluarkan nafas sekuat-kuatnya, tetapi masih ada sisa udara dalam paru-paru yang volumenya kira-kira 1.500 ml. Udara sisa inilah dinamakan udara residu. Jadi, kapasitas paru-paru total sama dengan kapasitas vital ditambah volume residu sama dengan 4.500 ml pada wanita dan 5.500 ml pada pria. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai mekanisme pernafasan pada manusia. Pernafasan pada manusia dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Untuk yang pertama, yaitu ada pernafasan dada. Perhatikan gambar di samping. Pada pernafasan dada, otot yang berperan penting adalah otot antar tulang rusuk. Otot tulang rusuk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu otot tulang rusuk luar yang berperan dalam mengangkat tulang-tulang rusuk, dan tulang rusuk dalam yang berfungsi menurunkan atau mengembalikan tulang rusuk ke posisi semula. Bila otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat sehingga volume dada bertambah besar. Bertambah besarnya akan menyebabkan tekanan dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan rongga dada luar. Karena tekanan udara kecil pada rongga dada menyebabkan aliran udara mengalir dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh, proses ini disebut proses inspirasi. Sedangkan pada proses expirasi terjadi apabila kontraksi dari otot dalam, tulang rusuk kembali ke posisi semula dan menyebabkan tekanan udara di dalam tubuh meningkat, sehingga udara dalam paru-paru tertekan dalam rongga dada, dan aliran udara terdorong keluar tubuh. Nah, proses inilah yang disebut dengan proses expirasi. Selanjutnya yaitu pernafasan perut. Perhatikan pada gambar di samping.
Pada pernafasan ini, otot yang berperan aktif adalah otot diafragma dan otot dinding rongga perut. Bila otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma akan mendatar. Hal itu menyebabkan volume rongga dada bertambah besar sehingga tekanan udaranya semakin kecil. Penurunan tekanan udara menyebabkan mengembangnya paru-paru sehingga udara mengalir masuk ke paru-paru atau terjadilah proses inspirasi. Menurut tempat terjadinya pertukaran gas, maka pernafasan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu pernafasan luar dan pernafasan dalam. Pernafasan luar adalah pertukaran udara yang terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler, sedangkan pernafasan dalam adalah pernafasan yang terjadi antara darah dalam kapiler dengan sel-sel tubuh. Masuk keluarnya udara dalam paru-paru dipengaruhi oleh perbedaan tekanan udara dalam rongga dada dengan tekanan udara di luar tubuh. Jika tekanan di luar rongga dada lebih besar, maka udara akan masuk. Sebaliknya, apabila tekanan dalam rongga dada lebih besar, maka udara akan keluar. Sehubungan dengan organ yang terlibat dalam pemasukan udara atau inspirasi dan pengeluaran udara atau ekspirasi, maka mekanisme pernafasan dibedakan atas dua macam, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Selanjutnya yaitu volume udara pernafasan. Dalam keadaan normal, volume udara pada paru-paru manusia mencapai 4.500 cc. Udara ini dikenal sebagai kapasitas total udara pernafasan manusia. Walaupun demikian, kapasitas vital udara yang digunakan dalam proses bernafas mencapai 3.500 cc, yang dimana 1.000 cc merupakan sisa udara yang tidak dapat digunakan, tetapi senantiasa mengisi bagian paru-paru sebagai residu atau udara sisa. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan seseorang setelah mengisi paru-parunya secara maksimum. Dalam keadaan normal, kegiatan inspirasi dan ekspirasi atau menghirup dan menghembuskan udara dalam bernafas hanya menggunakan sekitar 500 cc volume udara pernafasan. Kapasitas tidal adalah jumlah udara yang keluar masuk paru-paru pada pernafasan normal. Dalam keadaan luar biasa, inspirasi maupun ekspirasi dalam menggunakan sekitar 1.500 cc udara pernafasan, expiratory rested volume sama dengan inspiratory rested volume sama dengan 1.500 cc. Untuk yang selanjutnya yaitu gas dalam udara pernafasan. Persentase gas utama pernafasan dalam udara yang keluar masuk paru-paru dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Pertukaran udara berlangsung di dalam alveolus dan pembuluh darah yang mengelilinginya. Gas oksigen dan karbon dioksida akan berdifusi melalui sel-sel yang menyusun dinding alveolus dan kapiler darah. Udara alveolus mengandung zat oksigen yang lebih tinggi dan karbon dioksida lebih rendah daripada gas di dalam darah pembuluh kapiler. Oleh karena itu, molekul cenderung berpindah dari konsentrasi yang lebih tinggi ke rendah. Maka oksigen berdifusi dari udara alveolus ke dalam darah dan karbon dioksida akan berdifusi dari pembuluh darah ke alveolus. Pengangkutan CO2 oleh darah dapat dilaksanakan melalui 3 cara. Yang pertama, karbon dioksida larut dalam plasma dan membentuk asam karbonat dengan enzim anhidrase. Yang kedua, karbon dioksida terikat pada hemoglobin dalam bentuk karbaminohemoglobin. Dan yang ketiga, karbon dioksida terikat dalam gugus ion bikarbonat atau HCO2 melalui proses berantai pertukaran klorida. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Bismillahirrahmanirrahim, saya Syahdatumi Fadila. Pada kesempatan ini akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya mengenai pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Jumlah oksigen yang dihirup melalui udara pernafasan bergantung pada kebutuhan setiap orangnya, yang biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jenis pekerjaan, ukuran tubuh, serta jumlah maupun jenis makanan yang sedang dikonsumsi. Kebutuhan oksigen setiap manusia dalam keadaan biasa kira-kira berkisar 300 cc oksigen setiap harinya atau sekitar 0,5 cc setiap menit. Kebutuhan ini berbanding lurus dengan volume udara inspirasi dan ekspirasi secara normal.
kecuali dalam keadaan tertentu ketika konsentrasi oksigen udara inspirasi berkurang atau karena hal-hal lain. Misalnya karena konsentrasi hemoglobin darah yang berkurang. Oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh ini akan berdifusi masuk ke dalam darah pada kapiler darah yang menyelubungi alveolus. Selanjutnya, darah ini setelah diikat oleh hemoglobin akan diangkut ke sel-sel jaringan tubuh. Pengikatan oksigen oleh hemoglobin dipengaruhi oleh kadar oksigen, kadar karbon dioksida, tekanan oksigen, perbedaan kadar oksigen dalam jaringan, dan kadar oksigen di udara. Proses difusi oksigen ke dalam arteri, serta proses difusi karbon dioksida dari arteri dipengaruhi oleh tekanan oksigen dalam udara inspirasi. Tekanan seluruh udara di lingkungan ini berkisar 1 atm atau setara dengan 760 mmHg. Sedangkan tekanan oksigen di lingkungan, hanya oksigen saja itu sekitar 160 mmHg. Tekanan oksigen di lingkungan luar lebih tinggi daripada tekanan yang ada di dalam paru-paru itu sendiri. Sehingga perbedaan tekanan inilah yang mengakibatkan oksigen dapat masuk ke paru-paru secara difusi. Kemudian di paru-paru, oksigen akan mengalir melewati vena pulmonalis yang tekanannya ini berkisar sekitar 104 mmHg menuju ke arah jantung. Jadi dari sini setelah terjadi proses difusi akan mengalir melalui vena pulmonalis menuju jantung. Kemudian dari jantung ini oksigen akan melewati arteri sistemik dengan tekanan oksigen sama yaitu 104 mmHg menuju ke jaringan tubuh dengan tekanan oksigen 0 sampai 40 mmHg. Jadi ketika dalam jaringan tubuh tekanan oksigennya ini lebih rendah dibandingkan ketika masih berada di dalam jantung. Nah, di jaringan itu sendiri oksigen akan digunakan untuk aktivitas jaringan sel atau jaringan tersebut sehingga akan menghasilkan karbon dioksida setelah respirasi seluler di sini. Karbon dioksida hasil dari respirasi seluler tadi akan dikeluarkan dan akan mengalir melalui vena sistemik dengan tekanan karbon dioksida 45 mmHg menuju ke jantung. Dari jantung, karbon dioksida ini akan mengalir melalui arteri pulmonalis yang kemudian akan masuk kembali ke paru-paru. Setelah di paru-paru, karbon dioksida ini akan dilepaskan ke udara bebas. Setiap 100 mm3 darah dengan tekanan oksigen 100 mmHg dapat mengangkut 19 cc oksigen. Apabila tekanan oksigennya hanya 40 mmHg, maka hanya akan ada 12 cc oksigen yang bertahan di dalam darah vena. Kemampuan hemoglobin untuk mengikat oksigen adalah 7 cc per 100 mm3 darah. Selanjutnya, apakah ada hubungan antara energi dan juga pernafasan? Energi yang dihasilkan oleh proses pernafasan akan digunakan untuk membentuk ATP atau adenosin trifosfat. Molekul ATP yang dihasilkan akan disimpan dalam sel sebagai sumber energi utama untuk segala aktivitas sel. ATP berasal dari perombakan senyawa organik yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Ketika melakukan aktivitas yang berat, seperti contohnya atlet yang sedang bertanding, maka akan terjadi pembentukan energi secara anaerobik. Hal ini disebabkan bila tubuh kekurangan suplai oksigen, maka akan terjadi proses perombakan asam pirufat menjadi asam laktat yang akan membentuk 2 mol ATP. Terjadinya respirasi anaerob ini menyebabkan tertumpuknya asam laktat yang menyebabkan kelelahan serta terjadinya peningkatan frekuensi pernafasan.
Materi selanjutnya yaitu frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan merupakan jumlah udara yang masuk dan keluar dari paru-paru setiap kali bernapas. Umumnya, frekuensi bernapas manusia setiap menitnya itu sebanyak 15-18 kali. Jumlah tersebut terhitung dengan keadaan normal atau sedang tidak melakukan aktivitas yang berat. Cepat atau lambatnya frekuensi pernapasan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya usia, jenis kelamin, suhu tubuh, posisi atau kedudukan tubuh, dan juga aktivitas. Faktor yang pertama itu ada usia. Usia seseorang ini mampu mempengaruhi cepat lambatnya frekuensi pernafasan. Karena semakin bertambahnya usia seseorang, akan semakin rendah atau semakin lambat frekuensi pernapasan orang tersebut. Hal ini berhubungan dengan energi yang dibutuhkan. Pada usia lanjut, energi yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan ketika saat mengalami usia pertumbuhan. Sehingga oksigen yang dibutuhkan ini relatif lebih sedikit ketika di masa usia lanjut. Selanjutnya ada jenis kelamin. Pada umumnya, pria memiliki kebutuhan oksigen dan karbon dioksida yang lebih banyak daripada wanita. Oleh sebab itu, frekuensi pernapasan pada pria umumnya lebih tinggi daripada pada wanita. Ketika kebutuhan oksigen dan karbon dioksida yang lebih banyak, maka jumlah udara yang masuk dan keluar juga akan lebih banyak pula. Faktor ketiga ada suhu tubuh. Suhu tubuh manusia memiliki suhu yang konstan berkisar sekitar 36-37 derajat Celcius. Karena manusia ini mengatur produksi panas dari dalam tubuhnya dengan cara meningkatkan laju metabolisme. Ketika suhu tubuhnya tinggi, artinya proses metabolisme dalam tubuh sedang meningkat, yang mengakibatkan kebutuhan oksigen akan meningkat pula, sehingga frekuensi pernapasannya akan semakin cepat. Faktor selanjutnya yaitu posisi atau kedudukan tubuh. Posisi tubuh akan mempengaruhi banyaknya otot yang bekerja. Frekuensi pernafasan ketika sedang duduk akan berbeda dibandingkan dengan frekuensi pernapasan ketika sedang jongkok ataupun berdiri. Misalnya seperti ini, pada saat berdiri akan terdapat otot-otot yang akan berkontraksi, sehingga pada keadaan ini oksigen yang dibutuhkan ini akan lebih banyak dan laju pernapasan pun akan meningkat dibandingkan ketika duduk, karena ketika duduk otot-otot akan mengalami relaksasi. Hal ini berhubungan erat dengan energi yang dibutuhkan oleh organ tubuh sebagai tumpuan berat tubuh. Faktor selanjutnya yaitu aktivitas. Seseorang dengan aktivitas tubuh yang tinggi akan memiliki frekuensi pernafasan yang tinggi pula. Hal ini dikarenakan aktivitas tubuh yang tinggi membutuhkan lebih banyak energi daripada aktivitas yang santai atau yang tidak terlalu berat. Misalnya, ketika seorang atlet sedang bertanding, itu energi yang dibutuhkannya jauh lebih tinggi dibandingkan ketika seseorang sedang duduk santai. Gerakan dan frekuensi pernapasan diatur oleh pusat pernapasan yang terdapat di otak. Selain itu, frekuensi pernapasan distimulus oleh konsentrasi karbon dioksida dalam darah. Selanjutnya, ada gangguan pada sistem respirasi. Berikut ini adalah beberapa gangguan saja pada sistem respirasi. Yang pertama ada emfisema. Emfisema merupakan penyakit paru obstruktif kronik yang melibatkan kerusakan pada alveolus di paru-paru. Penyakit ini ditandai dengan hilangnya elastisitas alveolus. Elastisitas alveolus ini menghilang dikarenakan terpapar oleh asap rokok dan juga kekurangan enzim alfa-1 antitripsin. Penderita emfisema biasanya memiliki volume paru-paru yang lebih besar dibandingkan dengan volume paru-paru pada orang yang normal, dikarenakan terperangkapnya karbon dioksida dalam paru-paru. Akibatnya, tubuh akan kekurangan oksigen sehingga penderita akan mengalami kesulitan bernafas,
mengalami batuk kronis, dan juga sesak nafas. Gangguan selanjutnya ada asma. Asma merupakan penyakit obstruksi pada bronkus yang mengalami inflamasi. Inflamasi yang terjadi menyebabkan bronkus menjadi lebih sensitif terhadap stimulus tertentu atau terhadap masuknya benda asing seperti debu atau benda asing lainnya, sehingga akan menimbulkan reaksi yang berlebihan. Akibatnya, saluran nafas akan menyempit dan jumlah udara yang masuk ke dalam paru-paru akan berkurang. Ketika penderita mengalami penyempitan ini, akan timbul nafas yang berbunyi atau disebut wheezing, disertai dengan batuk-batuk serta dada yang terasa sesak. Hiperventilasi merupakan salah satu gejala awal yang ditandai pada penyakit asma. Selanjutnya ada gejala utama yang sering terjadi pada penderita asma adalah dyspnea, batuk, dan mengi. Selanjutnya ada tuberkulosis paru atau TBC. Tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksius yang menyerang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menular melalui udara. Penularan ini terjadi ketika seorang penderita penderita TB yang aktif tentu saja mengalami batuk, bersin, atau berbicara. Nah, droplet yang dikeluarkan dan yang mengandung bakteri ini dapat bertahan di udara pada suhu kamar selama beberapa jam. Seseorang dapat terinfeksi ketika droplet ini terhirup dan masuk ke dalam saluran pernafasan. Penyakit ini dapat bersifat menahun dan ditandai juga oleh pembentukan granuloma dan menimbulkan nekrosis pada jaringan. Gangguan selanjutnya ada influenza atau flu. Influenza merupakan salah satu gangguan pada sistem pernafasan yang disebabkan karena infeksi virus influenza. Penyakit ini dapat menular melalui penyebaran droplet, sama seperti TBC, yang dapat menyebabkan penyakit ringan hingga berat. Virus influenza ini dapat menyerang burung dan juga mamalia, termasuk manusia. Gejala yang ditimbulkan dari penderita influenza ini ada demam, rasa pegal linu, lemas, lesu, bersin-bersin, dan terasa nyeri pada otot dan sendi. Virus influenza yang menyerang manusia ini ada virus A dan virus B. Dan saat ini juga sudah ditemukan beberapa vaksin untuk penyakit influenza. Gangguan yang keempat ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ditandai dengan pertumbuhan sel yang abnormal, yang sangat cepat dan tidak terkendali. Pertumbuhan sel yang abnormal ini dipicu oleh kerusakan DNA, di antaranya karena adanya delesi pada bagian DNA, inaktivasi gen supresor tumor, aktivasi proto-onkogen menjadi onkogen, tidak terjadi apoptosis, dan aktivasi enzim telomerase. Di Indonesia, kanker paru ini termasuk ke dalam 3 kanker dengan jumlah terbanyak, bersama dengan kanker payudara dan kanker serviks. Beberapa faktor resiko terjadinya kanker paru ini ada jenis kelamin, umur, riwayat merokok, berat badan, riwayat penyakit paru lain, bisa juga karena riwayat penyakit ekstrapulmonal, pekerjaan, dan juga riwayat keluarga. Gangguan yang terakhir ada pneumonia. Pneumonia ini merupakan keadaan paru-paru, tepatnya adanya peradangan pada bronkiol dan alveoli. Penyakit ini sering terjadi pada masa bayi dan menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas di dunia. Pada anak balita sekitar berusia 4 bulan sampai 5 tahun, pneumonia ini sering disebabkan oleh infeksi Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza tipe B, dan Staphylococcus aureus. Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa gambar ilustrasi mengenai gangguan pada sistem saraf tadi.
Yang pertama ini ada emfisema, adanya pembengkakan. Kemudian gambar yang ini merupakan gambar keadaan seseorang yang normal. Ini ketika seseorang mengalami asma dan ini sedang terjadinya asma. Selanjutnya yang ini adalah bentuk paru-paru penderita TBC dan perbandingan dengan paru-paru yang normal. Selanjutnya di sini yang terakhir ada keadaan alveolus penderita pneumonia. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.